Halo semuanya, jumpa lagi di official Himagizu Channel yang berisi informasi gizi Unusa atau seputar informasi gizi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Yuk lanjut ke videonya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang administrasi di Prodi S1 Gizi Unusa. Menurut Merestarani, tahun 2020, administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Di Prodi S1 Gizi Unusa sendiri, di sini kami memiliki 3 buku administrasi. Yang pertama yaitu buku berwarna hijau, yang kedua buku berwarna putih, dan yang ketiga yaitu buku berwarna merah. Yang pertama yaitu buku yang berwarna hijau, yaitu buku panduan akademik dari Fakultas Kesehatan. Kegunaannya adalah untuk membantu dan mempermudah mahasiswa dalam melakukan administrasi di Fakultas Kesehatan. Isi bukunya antara lain yaitu ada tata kelola Fakultas Kesehatan, yang kedua ada sistem pendidikan, yang ketiga ada administrasi pendidikan, dan yang keempat ada bimbingan konseling, penasehat akademik, dan juga dosen. Lalu selanjutnya yang kedua di sini ada buku yang berwarna putih, yaitu Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem Kredit Prestasi atau SKP. Kegunaannya yaitu untuk memberikan panduan dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan, penilaian serta menetapkan besaran satuan kredit prestasi atau SKP pada kegiatan ekstrakurikuler dan non-kurikuler mahasiswa. Lalu yang terakhir di sini ada buku berwarna merah, yaitu buku panduan bimbingan akademik. Kegunaannya adalah untuk membantu kelancaran bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik atau DPA. Selain itu, di Prodi Gizi Unusa sendiri ada kartu tanda mahasiswa atau KTM. Setiap mahasiswa pasti akan memiliki kartu tanda mahasiswa. Kapan KTM tidak berlaku? Jadi, KTM tidak berlaku jika dalam keadaan tidak aktif, dalam status cuti akademik, dinyatakan lulus, mengundurkan diri, putus studi, dicabutnya status sebagai mahasiswa, dan meninggal dunia. Lalu, kesalahan pengisian dan kehilangan KTM bagaimana? Kesalahan pengisian KTM dapat dilaporkan pada bidang kemahasiswaan untuk diganti dengan KTM yang baru. Kehilangan KTM akan diganti dengan KTM yang baru dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dan kepolisian serta dikenakan biaya pembuatan kartu pengganti. Lalu selanjutnya bagaimana sih alur kepengurusan dari KRS sendiri? Yang pertama yaitu kita wajib membayar di bank, yang kedua pengisian kuesioner yang ada di SIM Unusa, yang ketiga pengisian KRS, keempat cetak hasil KRS yang sudah diisi tadi, yang kelima konsultasikan ke dosen pembimbing akademik, yang keenam KRS akan disetujui oleh dosen pembimbing, yang ketujuh simpan berkas KRS untuk mahasiswa dan juga admin, dan yang terakhir yaitu tampilan absensi tanpa tanda bintang atau absensi sudah terisi semua. Lalu untuk pembayaran tagihan sendiri caranya bagaimana sih? Caranya yaitu pertama SafeMapay atau kode VA. Yang pertama melakukan login pada URL http simunusa.ac.id. Yang kedua pilih modul SIM akademik ke rol mahasiswa Prodi S1 Gizi. Yang ketiga pilih menu keuangan mahasiswa, bayar tagihan VA. Yang terakhir yaitu selanjutnya pilih bayar tagihan lalu transaksi. Untuk selanjutnya pengisian kuesionernya yaitu dengan melakukan login pada URL http simunusa.ac.id. Yang kedua pilih modul SIM akademik ke rol mahasiswa Prodi S1 Gizi. Yang ketiga pilih menu perkuliahan mahasiswa KRS. Lalu bagaimana jika kita ingin mengajukan KRP atau KHP? Yang pertama yaitu kita melakukan login pada URL http simunusa.ac.id. Yang kedua pilih modul SIM akademik ke rol mahasiswa Prodi S1 Gizi. Yang ketiga pilih menu SKP pengajuan KRP KHP. Yang keempat
Bukti fisik kegiatan yang diikuti dapat di-scan kemudian diunggah ke Google Drive dengan menggunakan akun email Unusa AC.id. Pilih bagikan atau share file yang diunggah, kemudian salin link ke pengajuan KHP. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan link berbaginya sebelum kita memasukkan ke share file. Isi keterangan file lalu pilih simpan. Kemudian yang ketujuh yaitu centang tombol diajukan atau divalidasi, dan yang kedelapan terakhir yaitu lakukan validasi ke admin prodi dengan membawa bukti asli untuk di ACC. Kemudian jika pengisian KRS dilakukan secara online, langkah yang pertama yaitu pengajuan KRP atau KHP. Yang kedua, bimbingan online oleh dosen pembimbing akademik. Yang ketiga, pengisian KRS. Yang keempat, tanda tangan online oleh mahasiswa. Yang kelima yaitu tanda tangan online oleh dosen pembimbing akademik. Dan yang terakhir yaitu print out dan pengumpulan KRS. Jika dilakukan secara offline, lakukan bimbingan KRS offline kepada dosen pembimbing akademik dengan membawa buku panduan bimbingan akademik yang telah diisi pada bab 3 dan juga bab 4. Contoh kartu hasil studi atau KHS akan seperti ini. Jika ingin mengajukan cuti akademik, langkah yang harus dilakukan yaitu mengajukan permohonan cuti akademik dengan mengisi formulir, meminta persetujuan ke KA Prodi dan PA. Jika disetujui melengkapi formulir permohonan cuti, staf kemahasiswaan menerima dan mengecek kelengkapan formulir, menunggu SK cuti dari universitas, mendapatkan SK cuti, dan yang terakhir memberikan fotokopi SK cuti ke bagian keuangan. Lalu bagaimana sih jika kita terdapat kendala saat melakukan administrasi? Teman-teman bisa langsung saja segera menghubungi admin Prodi S1 Gizi. Jika dilakukan secara offline, teman-teman bisa langsung saja mendatangi ruang dosen di lantai 5 kampus B Unusa. Jika dilakukan secara online, dapat menghubungi admin Prodi S1 Gizi yaitu Ibu Nurun Nafiatin SM atau Bapak Alvan Nasrullah Eskep NS. Demikian sedikit informasi terkait administrasi dari Prodi S1 Gizi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih, salam sehat dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.